Pernah ketika aku masih masa denial dan pada saat itu aku belum bisa menerima bahwa aku punya bipolar disorder sehingga aku tidak tidur 14 hari sampai aku mengalami halusinasi pendengaran, mendengar hal-hal yang tidak orang lain dengar di sebelahku. Jadi aku memutuskan untuk gue open up that I was not fine. Aku nggak baik-baik aja. Aku punya kondisi yang psikiater bilang bipolar disorder. Lalu aku sangat senang banget karena dengan aku open up itu malah orang jadi banyak yang reach out gitu ke aku kayak terus aku harus gimana dengan ini terus aku bisa membantu mereka based on my experience aja. Dan pribadiannya udah charming, orangnya smart, diajak ngomong bisa bikin aku happy, akan bisa jadi ganteng banget gitu. Gitu. Walaupun bagi orang lain, masa sih Ica dia ganteng gitu. Orang beda-beda ya. Taste-nya, feel-nya pasti beda-beda. Nah Vicky itu nggak terlihat. Itu aku dengerin tiap hari. Yang batuk, aku menerima bukti yang nyebelin, aku menerima. Aku menerima Tendi yang selalu komplain ini, komplain itu, komplain ini, komplain itu. Aku menerima Tendi, aku sayang sama Tendi. Harus. Pasti nunggu gua. Iyalah. Gue tahu tuh sekarang. Tendi Tiap apa-apa opening nunggu gua, tiap apa opening Ya kan nunggu itu gua. namanya Kalau ada sopan. tamu pasti nunggu terakhir nanya. Iya. Gimana dong? Kan Tendi di sini yang dituakan. Enggak, biasa juga dulu. Lu bisa mulai sendiri, sekarang nungguin. Ya, yang pertama ini kan episode perdana. Panjang rambutnya. Pengen latihan rambut gue tuh panjang bukti. Oh, supaya hop. Oh, aku juga bisa. Cuma kurang lucu kurang lucu. Kenapa soal gue pengen banget mencoba untuk bisa kayak rambut panjang gitu. Soalnya tamu spesial kita hari ini kan nggak pernah ngerubah style rambutnya. Maksud gue selalu panjang. Oh gitu. Meskipun karirnya tetap selalu panjang dengan variasi yang dinamika ups and downs, tapi rambutnya tuh selalu stabil. Dan cantiknya tuh kayak gue kata orang-orang. Oh ya? Stabil. Saya jadi penasaran. Tapi sebelumnya, halo pemirsa, apa kabar? Ketemu kita lagi di Cherry Wish Your Wish. Lu kayak lagi sakit ya pakai ini? Ini mantel ya? Apa apa sih? Sakit. Gaya bu. Oh, gaya. Ya Allah. Belum bisa naik alisnya. Belum. Kasih ya bu ya. Aduh bukti. Nah, ketemu lagi kita di acara yang paling gres ini ya, yang belum pernah ada sebelumnya ya. Udah pernah, tapi yang sekarang lebih fresh, lebih gres lagi. Betul. Ya kan? Nah, kalau kita bicara udah pernah atau udah belum atau sering atau akan atau ada. Nah, di Cherry Wish ini kan kita pasti selalu menghadirkan tamu-tamu yang berbeda. Dalam arti kata gini, berbeda bukan hanya sekedar yang lagi viral, tapi juga ada hal baru yang kita tahu meskipun dia sudah lama ada dalam dunia entertainment. Lu nonton gua, lu istirahat. Lu mesti belajar nih. Lu mesti belajar dari tamu yang mau kita undang. Karena si cantik ini nggak pernah berhenti untuk beristirahat dalam hal apapun. Selalu pengen belajar, selalu ada update yang baru-baru. Gitu ya. Siapakah dia? Pokoknya kata orang cantiknya tuh sama kayak gua. Tadi ini udah gue ulang nih 2 kali nih. Ya. Coba ya kita benar-benar bandingin nanti ya cantiknya seperti apa. Langsung aja. Caca. Apa yang belum ngelakuin? Masuk sayang Caca. Tendi. Idola aku Tendi. Dulu kan aku pernah naksir dia Tendi, inget gak? Jadi dulu ya gue kita berposisian. Caca apa Caca? Caca Enggak gitu. Masih ingat dulu dia pernah naksir kamu, Ca? Ingat. Bener Ca. Sedikit kan kita lucu-lucuan aja ya kalau ulang kayak dulu-dulu ya. Lucu banget ya. Jadi gimana sih ceritanya dia bisa naksir lo? Enggak, aku juga nggak pernah diceritain. Cuma yang pasti setiap kali hampir tiap aku ulang tahun bikin event dulu, itu selalu Kak Indra yang jadi MC-nya. Oh, itu secara jadi itu sengaja. seneng banget kayak jadi lucu, jadi kocak dan kayak sangat genuine, seru dan tulus ya gitulah pokoknya Kak Inbek lah pokoknya. Lu pernah naksir Caca tahun berapa itu? Ya, kita dulu sempet kan 2004 gitu gak sih? Tapi pacaran? 2000-an enggak. Amin. Lo kok amin? Oh iya enggak, maksudnya bagus supaya gitu loh. loh. Oh iya bener-bener. Supaya Caca kan tetap profesional gitu. Profesional, iya, urusan bener sih, kerja, pertemanan gitu. Caca kan juga bisa milih ya. Marshanda. Siapa yang nggak kenal, siapa yang lupa sama Marshanda kayaknya nggak mungkin kalau soal lupa. Dari Bidadari, dari apalagi tuh Ca, sinetron Ca. Kisah kasih di sekolah, kisah sedih di hari
Iya. Minggu. Banyak ya, ribuan kayaknya judulnya tuh ya. Nggak ribuan sih. Kalau di list Episode-nya, nggak ribu. episode. Oh iya iya Episode-nya sih episodenya. ribuan. Iya iya. Apa kabar Ca sekarang? Coba kamu berdiri, tapi ada yang Berdiri? berbeza gitu Iya. dari seorang Kayak Caca. zaman dulu kalau kita casting ingat Oh, nggak? iya, Pakai betul. papan, Bener-bener. nama, Ingat ya? ngadep Iya, kiri, ngadep kanan. Iya, iya, iya. Iya, betul. Belakang. Belakang jangan. Belakang nggak usah. Kita nggak usah Pokoknya lihat. cuma rambutnya doang. Karena dong. gini, kita nggak usah lihat ke belakang, lihatnya di depan. Iya. bener. Ca, banyak yang berubah kayaknya sekarang. Kalau Apa kemarin-kemarin tuh? kayaknya sempet kita lihat Caca, tahu Caca, Iya. bodinya tuh lebih aduhai, lebih muai, Lebih berisi. lebih semok gitu kan ya. Dari Sekarang segi lebih- sentimeter lebih ke samping lah ya. kamu yang bilang ya. ini lagi nyusut, lagi apa, lagi stabil atau lagi gimana sih Ca? Memang aku lagi jalanin apa ya? Emang dari dulu sebetulnya tuh aku pengen punya lifestyle yang lebih sehat. Nah terus udah gitu tadinya aku berpikir nih oke gue mau diet deh sekalian juga mau ada syuting judul baru. Iya, Terus iya. udah gitu Film? untuk series. Oh, series. Untuk Oke, oke. itu, tapi aku mikir kayak mungkin nggak ya kalau aku jadiin diet itu sebagai lifestyle yang nggak temporary tapi permanen gitu. Nah jadi iya, sekarang amin, aku juga pengen begitu. iya lagi Susah banget ya, belajar. Bu. Susah sih, penuh tantangan. Itu harus dijalanin, Bu. Ibu susah-susah tapi nggak dijalanin. Jadi begini. Nah, Kaca, talk to my hand, lu gaya lo, kasih tau gue. Oh jadi pokoknya sekarang ini, kalaupun sekarang ini udah turun berapa kilo Ca? 11 kilo. 11 kilo, Thank target you. maunya berapa kilo Ca? Masih 4 kilo lagi. 4 kilo lagi. Ngapain Iya. sih tuh? Ngapain aja coba? Ngapain Ceritain. aja? Jadi dietnya aku apa tuh? pertama aku olahraga minimal seminggu 3 kali. Oh, Tandi. Aduh sibuk. Terus olahraga yang high intensity ya. Terus kalau yang kayak cuman jalan, tapi jalan bisa setengah jam, 1 jam gitu itu 5 kali Ke mall mulu seminggu. jalannya. Ya biarin, dia Yang penting jalan gitu kan, Iya, keringetan, benar-benar. move, Iya. gerak gitu. Terus aku juga intermittent fasting, jadi yang puasa ada jam berapa makan. belas jam? Nah aku tuh baru mulai makan bisa jam, kalau lagi jam puasanya, tunggu deh, jam puasa kan dari bangun tidur Iya. sampai jam, tadinya aku Iya. cuma bisa sampai jam 1 langsung makan. Jadi sampai- Lama-lama jadi jam 5 sore aku baru keren makan. dong. Oh my God. Tapi itu iya. step by step, proses banget. nggak bisa langsung Nggak bisa ya? langsung, kalau langsung aku juga bakal kayak, gila gue Kalau gak kuat. kalau aku buka puasa tuh jam 10. Buka puasa jam 10. Oke, 10 pagi. 10 pagi. Oke, Terus makannya lagi tuh 10:05 lah. malam. Eh, Itu kayak orang 5 normal menit dong. kemudian. Oh, 5 menit kemudian. Dia masih serius. Nah, sebelum kita ngobrol ke yang lebih serius lagi, Ya. coba ambil. Ibu mau baca itu. Kita akan ajak Caca masuk di Jamet. Oh, Jamet ya? Jamet. Kita acara baru, Bu. Jadi baru tahu aku. Jamet. Gimana apa artinya? Jamet. 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 Cepat. Cepat. Tahu loh, kok bisa ya? Enggak kok bisa sebel tahu dia? sebel. Caca aja Jangan yang ya? partner sama gue ini ada lama nerima. Jamet, jawab cepet tapi Halo. cepet. Oh, jawab cepet tapi Jawab manis. manis. Kebalik, iya. kebalik. Cepet. Jawab manis tapi cepet. Kenapa, Bu? Ya daripada Yang bener kelop yang mana ini ya, gue. Bu? Ya udah, aku sekarang. Bagi Ya. dong. Oh ya, Tendi dulu. Jawab cepet ya. Oh, iya, oke, siap. Mau lo tuh gue. Sweet. Gue. Bu, kayaknya sama, Bu. Itu sama Belum telunjuk sama barusan dua-duanya. Tendi dulu. Jangan Pak. ladies first. Oke. Aku gak curangan, Ca. Ah, Emang enggak, apa enggak, itu adanya. memang itu Iya. peraturan universal. Oke. Aku ngalah aja sih. Pertanyaan pertama untuk Jamet. Oke. Caca selalu menegaskan kepada para wanita pentingnya mencintai diri sendiri. Jawab Iya. cepet tapi manis gitu. Oke. Jawab manis tapi Iya Iya. atau tidak gitu ya. gimana? Jawab Apa, gitu. Bu? Iya. Iya, bagus. Oh. Oh gitu. Gitu, Tendi. Ya, bisa Ya. nggak dikasih tahu Oke. caranya gitu. Aduh. Kesel banget nih. Dari Australia lu bawa oleh-oleh bukan bawa penyakit. Caca pernah mengalami halusinasi yang menakutkan akibat kondisi mental yang tidak stabil. Jamet. Pernah ketika aku masih masa denial dan pada saat itu aku belum bisa menerima bahwa aku punya bipolar disorder sehingga aku tidak tidur 14 hari sampai aku mengalami halusinasi pendengaran, mendengar hal-hal yang tidak orang lain dengar di sebelahku. Ya kayak suara duk 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 duk, duk terus kayak secara apa ya, visual juga. Itu suara dugem. Bukan suara dugem, itu kayak ajeb-ajeb gitu maksudnya. Iya. Oh enggak. Oh, enggak. Udah lewat. Iya, masa-masa tapi itu gitu, waktu Mak. kayak sekitar 14 tahun lalu ya. Sekarang udah nggak pernah lagi, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, ini baru mau mulai. Astaga. Mau mulai nanya lagi. Mulai nanya lagi. Next. Bah! Tuhan, ini udah yang tadi. Dirobek, Ca. Bukan Ca. dirobek, abis tahan sama Ca. jempolnya. Oke. Kasih tau kalau emang udah, ini ada 200 pertanyaan nih ya. Belum. Caca pernah mengalami, ini belum? Belum. Pertanyaan bersama semua ya? Ah, ah. Ya.
Jangan-jangan di copy paste semua itu. Oh, iya sama ini. Iya, ini aja. Caca memiliki cita-cita untuk menjadi insinyur pertanian dan psikolog. Iya lagi bener. Waktu SD kalau ditanya, Harus manis ya jawabnya. waktu SD kalau aku ditanya, aku mau cita-cita yang mau jadi apa? Aku jawab mau jadi insinyur pertanian. Terus ditanya, emangnya kalau jadi insinyur pertanian ngapain? Nggak tahu, aku ngikutin jawaban temen. Bagus Itulah untuk kenyataannya. kejujuran Jamet ini. Oke, lanjut. Kalau jadi psikolog tadi? Kalau jadi psikolog itu karena aku memang suka dan sampai sekarang masih suka belajar emang. Segala yang berbau psikolog. Contohnya, misalnya. Aku Kelihatan pernah tadi kalau ngambil. misalnya ada masalah dalam hidupnya kelihatan gitu atau gimana? Lu Semua Oh iya, orang gue sih, sebenarnya punya masalah, cuman gak semua orang mau mengakui bahwa mereka itu punya masalah, kebanyakan gitu. Terus udah gitu nggak kebanyakan sih semuanya kita manusia semua. rata-rata pasti punya Pasti punya masalah lah, tekanan, ya. pasti Ada. punya stres dengan hidup yang berbagai macam dari keluarga, dari kerjaan. Anyway, contohnya ya kalau tadi ditanya contohnya, aku pernah ngambil diploma hipnoterapi. Jadi di situ belajar hipnoterapi, belajar ego state coach terapi, Tahu terus, dong artinya. NLP, Apa coba apa? neuro linguistic Tahu dong. programming. Tahu Jadi kayak- dong. Itu kan yang saraf-saraf itu kan? Iya, Lu neuro nggak tuh mau ikut itu. Neuro. Hah? Lo nggak mau ikut? Untuk apa? Ya, ikut belajar. Biar nggak pecah. Ya, nggak tahu. Terus gitu di situ kita jadi tahu gitu kayak misalnya nih waktu kita kecil, oh kamu pernah diginiin mengalami hal ini waktu kecil, pantasan pas gedenya jadi orang yang curigaan. Misalnya, oh ternyata karena pada waktu kecil sering ditinggal sendiri kalau lagi nangis, itu ada hubungannya gitu-gitu. Tapi ikut begitu, kamu cari informasi sendiri atau? Iya, dapat informasi sendiri dan Oke. ada temen yang ngasih tahu juga, terus mereka tahu aku hobi dan aku belajar itu buat diri sendiri. Dan sebetulnya tau gak sih itu tuh ada sertifikasinya kan? Iya. Aku jadi tuh certified apa namanya hipnoterapis. Dan aku udah receipt ngambil kelas itu sampai 5 kali dalam tahun yang berbeda karena aku saking sukanya. Oh, iya? Tapi aku karena hobi aja, aku nggak pernah ngambil sertifikatnya. No! Tapi aku bisa menghipnoterapi orang. Coba. Oh iya? Ini coba. Ayo di. Bentar, nggak inget atau nggak penting buat Caca untuk ngambil sertifikatnya? Aku nggak mau bilang nggak penting sih karena kesannya gimana gitu. Cuman bagi aku belajar buat kehidupanku pribadi. Dan itu Bukan ada buat praktek gitu berguna loh. buat Caca nggak dengan apa yang Iya, kamu orang ambil itu? kadang-kadang aku ngasih terapi ke orang-orang terdekatku, terus tapi for free aja karena aku sayang sama mereka, mereka karena minta. Biasanya dalam hal apa kamu menghipnoterapi orang-orang? Kalaupun misalnya itu bisa dilakukan gitu, dipraktekkan. Macam-macam sih. Misalnya ada yang kayak ada yang badannya sakit-sakit, tapi aku bisa lihat bahwa rootnya itu akarnya itu bukan dari fisik misalnya. Misalnya dia punya kesakitan di hatinya dan dia nggak bisa punya kemampuan untuk mengkomunikasikan yang sebetulnya Ada dia luka butuh hati, apa. ada luka hati. Tapi nggak punya kemampuan untuk ngomong. Kalau dia ngomong jadinya masalah, jadinya heboh, jadinya konflik iya, gitu dan luka konflik. baru buat dia kayak Contoh gitu. prakteknya pada saat di hipnoterapi kayak gimana coba? Ya bisa di rumahku, di rumah dia, misalnya orang terdekat kayak sahabat-sahabatku atau keluargaku Coba gitu sekarang kayak. kayak gini gitu apa yang dilakukan Susah biasanya? kalau lagi rame-rame gini Nggak perlu apa, kayak aku juga nggak apa-apa boleh kalau mau di hipnoterapi Tapi boleh. kan sebetulnya ini bukan sembarang dan bukan asal-asalan ya, kan harus ada Harus ada goalnya juga, harus ada maunya goalsnya apa, juga, bukan spesifik cuma buat gitu. lucu-lucuan Nggak kira kan, nah iya showing di gitu. sini. Kadang-kadang kadang-kadang kan gitu. Gitu-gitu. Coba. Nah, nggak gitu. Nah, Gitu itu kan? tuh. Oh, Nah, nggak. ada satu Oh, beda. satu mitos yang paling parah tentang Kalau hipnoterapi. itu Hipnotis. Tapi tuh nggak sih Tendi, ternyata orang itu yang dihipnotis tok langsung tidur itu, mereka tuh udah setuju duluan kalau mereka tuh bakal gitu. Jadi nggak ada yang namanya cerita orang dihipnotis atau hipnoterapi tanpa izin mereka sendiri. Oh Ya. gitu. Baru bisa kalau mereka Kalau mau. diizinkan kan gitu. Oke. Nah kalau kamu tadi mau ngomong apa tuh mengenai kalau kamu sendiri tuh diapain sebenarnya? Yang Hipnoterapinya kamu itu apakah Kalau sama? aku bisa buat self healing, bisa buat self hipnosis, bisa buat bantu aku tidur lebih nyenyak. Jadi yang Caca pelajari memang sebetulnya buat diri sendiri Buat diri juga sendiri dan terlebih orang-orang dahulu, terdekat ya gitu. pertama itu. Oke, Next. Ya oke. Caca pernah hilang di LA, Los Angeles. Depok. Bukan. Itu Lenteng Agung. Ini Los Katanya. Iya tuh rumornya sampai kayak Iya gitu tuh. banget. Aduh, Aduh itu itu agak heboh basi ya banget. itu dibahas Agak ya, basi tapi ya, kan cuman di report sama teman kamu katanya kamu hilang. Sekarang gini aku kan lagi jalan-jalan sendiri. Aku pengen sengaja ninggalin HP-ku karena aku pengen gue diteleponin mulu deh. So aku tuh memang kebetulan lagi punya temen yang pada saat itu dia tuh lagi di LA juga. Oke. Nah terus dia tuh mikirnya kayak dia mikir aku kesana untuk dia ya. Padahal aku kan suka solo traveling aslinya. Iya. Tiap tahun aku sering keluar negeri sendiri selama sebulan gitu atau ke Bali gitu. Terus aku mikir kayak
kalau nelfonin gue tiap hari, kalau worry sama gue tiap hari, so aku bilang, gue tuh kesini bukan buat lo, gue punya agenda sendiri juga gitu. Terus ya gitu one day aku cuman kayak jalan-jalan, aku tinggalin HP 5 jam lah ya. Dan biasanya namanya missing person di Amerika itu kalau udah 24 jam gak bisa dihubungin, baru dicari gak ketemu gitu kan. Nah ini aku cuma hilang 5 jam, dilaporin ke kepolisian di sana, Karena mereka dibilangin terlalu missing person. worry banget kali, Worry banget, dia terus udah care gitu sama kayak kamu. udah mikirnya jauh banget, jadinya beritanya udah mislek kesana kemari. Cak, tapi sebetulnya ini kalau mundur sedikit ya, kamu ke LA waktu itu ngapain sih, Cak? Aku kayaknya waktu itu macam-macam. Aku tuh mau ada bikin musik sama temanku di Benar sana. ya, Cak? Ganggu deh batuk lo. Minum kayak Minum, apa minum, kek? minum. Pulang kek? Aduh, Nggak enak banget dengan au. Beneran cabut loh dia. Lebih enak ya? beneran dia. Abis kayak di puskesmas. Ya juga lagi sakit Ya udah jangan kerja. Ntar ngambek. Bukti mana? Nggak nyari Ya, lagi. pasti lah. Ya kan? Lanjut. Dia ngaroin manajernya kan lagi ngomong kesel gue liat. Apa sih tadi Kayak yang suara batuk? piano biasanya mestinya ya buat scoring ngisi-ngisi Ah, gitu. kok piano itu aja batuk beli ya yang Oke. Jadi waktu itu, Ini obat batuk paling pas nih. wow, Cika ini Kamu ya. parah dong, Bu. Ya kalau batuk-batuk Iya. dulu deh Micin. Bikin malu Lanjut, aja lu. Bu. Oke. Jadi waktu itu aku, minum silakan. Makasih banyak. Ya ampun, thank you. Kayak Aku lanjut, Cak. emang Jadi suka ngapain banget sana sama traveling? LA. Solo Traveling traveling. aja. Oke. Solo traveling Apa yang aja. kamu Dan dapetin di aku LA? paling suka di LA itu ini nggak semua orang yang liburan ke sana Ya. maupun orang LA pun nggak semuanya tahu. Jadi ada namanya event ecstatic dance. Itu tuh no alcohol, no drugs. Nggak seru ya. No alcohol, no drugs dance event, di mana semua orang datang dan kita boleh dance free form, yang bebas, nggak pakai koreografi, dia cuma pasang musik live, pakai DJ, terus udah gitu di pinggir pantai, open Seru open banget. outdoor gitu. Terus kayak semua orang yang bener, dan itu tuh healing juga karena di tengah-tengah dance-nya tuh ada meditasi. Pokoknya aku tuh setiap kesana pasti nyari ecstatic dance itu. Jadi bener-bener real nature gitu ya, maksudnya di pinggir pantai laut yang pas lagi outdoor, sunset iya, gitu iya, loh. betul. Lu kalau di situ kira-kira lu jogetnya kayak gimana, Bukti? Sambil batuk. Dan apa Kalau kayak Tendi gimana? kalau gue kan sambil meditasi. Anggun gitu ya, senyum. Soalnya kalau kemana-mana Terus tuh senyumnya fierce tajam gitu betul, pipinya. betul. Soalnya aku kalau lagi acara kayak gitu, kalau banyak gerak takut pup, Cak. Ya Allah. Gitu ya. Aku suka gitu, baru udah makan segala macam. Oke. Itu kan kalau orang tertentu gitu pergi ke sebuah tempat baru kan ada rasa takut. Kalau Caca emang Aku enggak. Sendiri tuh. Aku ke berani ya, Kroasia tahun astaga, 2017 sendiri. Sebulan. Ngapain, Cak? Traveling, aku suka solo Aku suka traveling. solo Itu tuh traveling. nikmat banget loh. Jadi kayak agendanya kita yang buat, Suka-suka kita, suka-suka nggak ada kita mau yang pergi nunggu jam berapa orang. bebas, nggak Iya, ngikutin iya. itinerary orang. Betul. Terus kayak tempat yang kita tuju nggak harus tempat yang tujuan turis. Iya. Kayak Atau bisa bukan tempat-tempat yang lagi viral kalau lagi iya, happening, pokoknya suka-suka sesuai kita. semua yang kita mau aja. Jadi kepergian Caca waktu itu ke LA memang ya pengen aja Hobi, ke situ, solo hobi aja traveling. gitu. Enak ya. Oke, sampai mungkin bete gara-gara ada info seperti itu kamu dibilang. Aku sampai kaget sih, aku kaget kayak pertama ada berita seperti itu, dan yang kedua sampai sebesar itu gitu. Iya. Terus akhirnya hubungan kamu dengan si teman kamu itu baik-baik aja kan sampai sekarang? Ya baik-baik aja sih. Baik-baik aja. Siapa aja namanya waktu itu? Sempet agak-agak miskom, kenapa harus begitu gitu. Iya, Tapi betul. ya dia bilang ya aku worry bla 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 bla, tapi abis itu ya udah. Tapi nggak berantem kan di situasi kayak gitu? Tapi sempat berantem ya. Ini mancing banget sih. Kalau aku membukti itu tiap saat Iya. berantem. Caranya Berantem gitu terus. lagi. Balik lagi, balik gitu. ya. Berantem, balik Terus lagi. akhirnya gitu. balik lagi ya. Oh, Lanjut. oke. Marshanda pernah alami fase psikotik sampai tak tidur 14 hari. Itu yang tadi sudah dijawab di yang pertama. Lu bego. Oh iya, benar juga ya. Kenapa dibaca juga, Ibu? Caca, ada Marshanda, ada Caca. Itu bukan fase psikotik, itu karena aku insomnia, aku nggak bisa tidur. Cak, masa 14 hari, Cak? 14 hari aku nggak tidur. Bener. Masa nggak ada ngantuk-ngantuknya, Cak? Jadi gini, kalau orang Atau bipolar, mungkin Caca gini kali, ngantuk tapi antara ngantuk sama enggak jadi gini. oh jadi setengah ya, setengah. Apaan tuh? Setengah. Iya. Jadi aku itu kalau misalnya, aku kan ada masalah dengan tidur. Dan ini juga aku sering bahas di Instagramku, sosmed segala macam, karena ternyata banyak juga orang yang seperti aku itu, yang mereka tuh malah dapat energi kalau misalnya mereka makin capek.
Nah, aku tuh tipe yang kayak gitu karena dengan adanya bipolar aku itu. Iya. Itu tuh tipe yang membuat aku ketika aku semakin ekstrimly secara fisik, secara Malah apapun kamu makin capek, fresh. malah aku makin bangun gitu loh. Jadi aku butuh bantuan ya psikiater, Kalau support kita, Sandy, system. makin ngantuk ya kalau gitu. Kita. Hah? Gua malu lah. Itu kita. Cak, tapi kamu sendiri ngalamin kayak selama 14 hari kamu nggak tidur, Badannya capeknya capek. gimana? Oh, Badannya badannya sih capek. capek gitu. Badannya capek, cuman gimana tuh aku lupa itu udah 14 tahun lalu. Iya. Ya pokoknya gitulah badannya capek tapi nggak bisa tidur. Oh, oke. Ya, tapi ini maaf ya, Cak, ambil dong pada jatuh. Nah, tapi paling tidak itu sekitar pertanyaan-pertanyaan yang mungkin bisa muncul aja di diri teman-teman ya gitu kan ya, ngelihat Caca pengen nanya ini, nanya itu. Tapi menurut aku dan juga siapa namanya? Adi. Oke, Adi, Al Adi. Segala sesuatu bisa terjadi. Setiap manusia, Tuhan. Cak, kalau terganggu ada suara batu, bilang, Cak kita pindah studio ya. Di sini aja. Segala sesuatu terjadi dan sudah terjadi. Yang penting sekarang ini kita lihat seorang Caca, pasti banyak hal baru, ya kan? Banyak juga yang pengen kita tanyain lagi, bukan sekedar yang udah lewat, tapi sekarang yang kita juga masih penasaran gitu ya. Apalagi sekarang proyeknya Caca ini, Caca lagi prepare untuk series baru. nurunin berat badan, sekarang sudah sampai 11 kilo. 11 kilo, tinggal 4 kilo lagi. Berapa lama nurun sampai 11 kilo, Cak? Itu kan keinginan kita berdua. Wow, beneran, Cak. itu dari Juni tahun lalu, kayaknya 8 bulanan deh. Ya nggak sih, 8-9 11 bulan kilo, gitu nggak tapi sih? Oke Dengan loh cara maksudnya. intermittent tadi. Intermittent, olahraga. Kangen nggak makan tepung-tepung, Aku bakso, siomay gitu? untungnya ketika kita udah kayak intermittentnya udah yang cuman sedikit jam makannya kan itu ternyata lambung kita ikut mengecil. Jadinya pas buka puasa pun aku nggak bisa langsung makan yang banyak, paling cuma smoothie, jus, nanti baru kayak nyari makanan yang lebih berat gitu ya nantinya lagi setelah udah buka Ada gitu. craving-cravingnya gitu ada. Awalnya tapi lama-lama enggak Karena udah badannya lagi biasa. jadi detox juga kali ya, Iya. Cak ya. Cak, persiapan untuk sekarang nih mau ke seri sebelum nanti Bekti mau nanya juga ya, karena Ya, kan dia pasti, takutnya aku lagi sih akan nonton nanya, ya. pasti itu. Iya, ya. Nah, berat nggak untuk nurunin sekian 2 digit, 2 digit, digit. untuk kembali ke porsi yang diinginkan sama Jujur secara diet pasti berat sih, Iya. berat jujur karena melawan lapar, melawan nafsu makan, melawan craving ngiler-ngiler gitu loh, kayak pengen iya, kan, ada aduh pengen apa banget sih? kayak apa kayak ikan Batagor, soma yang enak-enak, bakso apa Iya gitu-gitu kan kan. yang lemak-lemak, junk food juga jadinya enggak kan Iya. gitu, karena walaupun nikmat sangat amat tapi cuma sebentar dan dia jadi lemak yang luar biasa gitu. Terus tapi setelah udah lebih kurusan lagi seperti sekarang, kok aku malah ngerasa lebih enteng gitu. Oke. Dengan badanku ngerasa lebih apa ya, nyaman dan gak cepet capek. Tuh, Tendi. Kok gue? Kalau aku dulu tuh kayak syuting-syuting gini nih pulang-pulang jam 4 sore udah kayak aduh pengennya tidur. Terus lutut sakit tau gak sih? Karena kan gini aku tuh tipe gemuknya, badanku tuh di perut dan kakiku tetap kecil. Jadi tuh lututnya nopang berat badan yang berat gitu loh. Jadi Berarti lututnya sakit. Bisa dibilang berat badan Caca yang kemarin-kemarin ini yang the best tuh. Iya, Sampai berapa, tertinggi. Cak? Berapa tuh? 76 kayak habis lahiran. Oh iya, kayak tahun kelahiran juga ya. Tahu tuh, Cinta. Oh, Iya. oke. Tendi terberat berapa, Tendi? Sekarang sebelah lo. Batuk lo. Aku mau tanya. Oke, yes. Pertanyaan ini penting sekali. Ya, Apa udah tuh? langsung. Langsung ya. Sudah siap? Cep. Baik. Jawab. Marshanda tentang Marshanda. Apa sih? Itu tulisannya di Maksudnya begitu. gimana? Apa? Coba lihat mana tulisan lo. Marshanda Kenapa tentang mesti Marshanda bergantung gitu sama kan? Lo? tulisan? Bagaimana? Oh, iya, aku tahu. Mungkin ini pertanyaannya. Ya. Bagaimanakah Marshanda menurut Marshanda? Ya. Kepintaran dia ya tadi. Padahal dia nggak ini loh. Iya loh. Ya nggak tahu aku nggak salah Ya aja. betul. Nggak apa-apa. Tapi tentang ininya Tapi deh, tentang dimaklumin aja lah kalau mau nanya yang ngaco. Oh, Mungkin kurang istirahat. Jujur ya. Tentang bipolar kamu deh. Iya, jujur ya. Oke. Jadi kalau aku ngelihat sebetulnya aku sangat bersyukur banget. Bersyukur banget aku bangga menjadi public figure di Indonesia yang berani speak up soal kondisi aku itu. Karena aku rasa banyak seperti tadi kita bahas ya. Banyak orang yang punya isu, punya pain, punya rasa sakit, punya luka dalam dirinya tapi Simpan. either mereka menyimpan atau mereka tahu juga, mereka sadar, mereka handle itu tapi mereka ya udah, dan itu pilihan dan kita hormatin aja gitu. Kalau mereka mau keep itu private gitu. Nah, tapi aku memutuskan, aku ngerasa
inget banget zaman-zaman ketika aku ngerasa aku sendiri, aku lost, aku nggak tahu aku kenapa, aku takut sama diriku sendiri, nanya ke orang gak ada yang ngerti, gue kenapa nggak bisa tidur, gue kenapa malah berenergi, gue kenapa main racing, pikiran tuh jalan nggak berhenti-berhenti dan aku lost, aku nggak mau lebih banyak lagi orang merasa itu, jadi aku memutuskan untuk gue open up. That I was not fine. Aku nggak baik-baik aja. Aku punya kondisi yang psikiater bilang bipolar disorder. Lalu aku sangat senang banget karena dengan aku open up itu malah orang jadi banyak yang reach out gitu ke aku kayak terus aku harus gimana dengan ini. Terus aku bisa membantu mereka based on my experience aja. Dan akhirnya membuka mata orang bahwa sebetulnya itu adalah nggak perlu ditutupin. Dan itu manusia tuh punya kebahagiaan, punya pencapaian, punya kegelapan juga. Dan kalaupun sekarang Caca bisa mengaku itu, meskipun itu bukan baru sekarang ya pengakuan Caca bipolar dan lain sebagainya, ada keuntungan nggak buat Caca sendiri? Kenyamanan nggak untuk bisa mengaku itu di publik? Sangat, aku malah ngerasa itu jadi mission aku gitu loh, kayak jadi misi aku. Aku mikir gini, tadinya kan aku berkarir gitu ya di dunia entertainment dari aku kecil. Terus gitu aku mengumpulkan sekian banyak massa atau following atau followers atau apalah sebutannya gitu ya. Terus segitu aku punya message gitu. Aku ngerasa kayak mungkin jangan-jangan ini aku ditempatkan di dunia entertainment untuk membantu orang melihat bahwa untuk menjadi manusia itu adalah untuk menjadi utuh dalam segala warna putihmu, dalam segala warna hitammu dan lain-lain. Jadi Caca mewakili mereka-mereka ini sebetulnya bisa dikatakan demikian. Cak, tapi pengen gak sih ngerasa bahwa gue capek deh untuk bipolar, bukan segala sesuatu yang cuma mungkin hanya diakui dan orang melihat bahwa saya adalah seorang bipolar. Kalau aku capek, kalau aku tidak punya kemauan untuk ngerawat diri sendiri, pasti akan capek. Dan kamu dan dari bipolarnya. Kalau misalnya lagi ada nih dalam dirinya Caca gitu ya, how to aku handle udah bisa it? ngedetect. Kalau sekarang aku udah bisa ngedetect. Kalau udah begini tandanya gue harus ngomong sama support sistemku. Aku harus ngomong sama psikiaterku. Apakah ini menuju manik? Apakah ini menuju depresi? Jadi aku udah kayak 10 langkah sebelum itu terjadi. Aku udah bisa ngelihat. Udah bisa ngelihat dan udah bisa menjaga jangan sampai gitu karena aku ada syuting, aku ada anak, aku ada macam-macam yang perlu aku jalanin gitu. Itu apa yang pas lagi ngedetect itu tuh apa sih yang lo rasain itu? Kayak misalnya aku lebih hipersensitif, lebih peka terhadap segala sesuatu dalam level yang lebih tinggi dari biasanya. Misalnya itu aja. Misalnya gimana, Cak? Apanya gitu? Apa yang dirasain gitu? Kayak misalnya kita kan punya panca indera gitu yang ngelihat gitu. Kalau sebelumnya aku nggak bakal ngeh nih ada yang bergerak begitu misalnya. Terus kok sekarang aku ngeh ya misalnya gitu. Nah, itu aku bisa sadar. Bergerak apa maksudnya? Misalnya gerakin tangan atau kayak hal-hal nggak penting tapi buat aku jadi kayak notice banget gitu, kayak lebih sharp. Apa yang perhatian yang di mataku itu. Kalau dulu contohnya mungkin hal yang nggak kepredik nggak bisa kebaca ya sama Caca. Bukan nggak kepredik tapi nggak kelihatan aja gitu. Kok sekarang aku jadi ngeh, aku jadi pikirin. Iya. Bukan makhluk halus kan? Bukan. Misalnya Mas ini megang board itu gitu. Kalau dulu nggak kayak bodo amat, nggak peduli atau nggak kelihatan. Misalnya itu. Terus atau enggak misalnya kayak kok aku kebutuhan tidurnya jadi berkurang. Itu juga ciri-ciri untuk orang-orang yang punya tantangan mental ya. Kalau misalnya biasanya tidurnya 7 jam, terus kita udah kayak 2 minggu, 3 minggu tidurnya kok 4 jam aja udah ngerasa cukup dan udah ngerasa deep, udah bisa, wah gue udah seger nih. Itu harus jaga-jaga, karena itu bisa jadi gejala atau ya harus aware. Tapi bagus tuh, maksudnya sesuatu yang beda. Sekarang Caca beda banget, maksudnya dia udah bisa tahu bahwa kalau gue begini, gue akan begitu. Jadi tahu bisa mengatasi. Menjaga diri lah. Di luar itu ya Cak, kan followers Caca kan pasti aneka ragam ya, banyak dan juga bisa ajaib dan segala macam. Menghadapi haters gimana Cak sampai sekarang? Aku anggap itu bagian kayak misalnya gini, aku mau ngambil piring nih, ada menu banyak, ada piring 1, 2, 3. Misalnya satu jadi piring insinyur pertanian, cita-cita gitu ya. Terus kedua piring menjadi ya kita anggap namanya public figure. Terus ada piring jadi apa lagi? Guru misalnya. Nah aku maunya yang jadi public figure, aku mau jadi penyanyi, aku mau jadi pemain, mau jadi aktris, apapun itu. Di satu piring itu selain ada joy, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ada mungkin pengakuan dari orang, tapi ada juga yang namanya haters. Tapi di satu piring yang sama nggak bisa aku ambil yang enak-enaknya aja. Dan ya udah aku nganggep itu sebagai risiko dari hal yang aku mau gitu aja. Kalau dulu sempat happening sekali, Caca nanggepin para haters itu, akhirnya Caca bikin statement kan. Lu tidur ya? Lu dengerin dong orang. Bu, saya konsentrasi. Bukannya jawab pertanyaan, menikmati ya lu ya. Terus
Kalau Oh enggak, aku kalau dulu kan pernah. emosinya Caca Aku nggak pernah, bisa bukan terkontrol, emosi, enggak, bukan emosi, aku sengaja. Jadi aku ngeliat tuh kayak ada satu komen yang ini kalau aku angkat, aku jadiin story aku atau aku jadiin ke feed, terus aku kasih jawaban, ini akan mengedukasi banyak orang. Aku anggapnya gitu karena ini pertanyaan yang mewakilkan jutaan orang di luar sana yang masih close minded banget gitu. Dan jika aku menjawab itu, aku tahu itu akan orang nganggapnya kayak wow dia emosional atau apapun, tapi aku tuh mentargetkan orang-orang yang bisa melihat itu sebagai wow ini edukasi juga ya. Dan walaupun orang itu nggak banyak jumlahnya, I don't care, aku tetap reach out to mereka gitu. Tapi dengan adanya kamu sakit, maksudnya bukan sakit ya, ini apa ya? Dibilangnya tuh Emang sakit sih, emang sakit gitu. bipolar itu kan sebenarnya Tapi dia nggak suatu batuk. mental health, mental health issue. Saya nggak sakit batuk ya, ini sakit ya Bu ya. Cepetan. Tapi bisa gini, sakit bipolar disorder itu tuh bisa jadi kayak orang yang normal aja, nggak bipolar. Kalau kita mengikuti sarannya psikiater, misalnya kita harus minum obat ya kita minum obat. Misalnya kita harus tidur yang cukup, kita tidur yang cukup, nggak boleh minum kopi kebanyakan, yaudah kita nurutin gitu. Itu kita bisa berfungsi, makanya aku tetap bisa ya syuting, tetap bisa nyanyi, tetap bisa datang ke sini, berkomunikasi dengan kalian. Setiap pekerjaan yang dilakukan sama Caca tetap dia bisa menjalankan secara profesional. Ya Nah, kan? kalau lagi unstable nggak bakal bisa, nggak bakal bisa. nggak bisa berfungsi. Makanya sampai sekarang tetap aja ada program-program baru, film dan lain sebagainya, series gitu ya Caya yang dalam waktu dekat akan. Jadi pokoknya tolok ukur ya kalau kita pengen tahu nih orang nih sehat secara mental atau enggak sih. Kalau dia udah nggak bisa berfungsi secara produktif ya, produktif tuh nggak cuma kerjaan, misalnya kayak ibu rumah tangga udah nggak bisa lagi masak, ngurusin anaknya, aku buka pintu kamar aja udah takut, nggak bisa berfungsi secara produktif dan nggak bisa berfungsi secara sosial. Itu udah tolok ukur lo mentalnya nggak sehat, nggak berani ketemu orang, kayak isolasi diri, itu udah tolok. Tapi mungkin lebih baik kalau sekarang kita nggak berkutat melulu hanya membahas soal bipolar, karena keberadaan Caca sekarang punya hal yang bisa kita lihat dari sisi positifnya cakep banget sih menurut gue. Betul. Karena gini, cakepnya dari sisi apa? Lihat aktingnya Caca di Indo Gajah, gue salut banget. Oh, thank you. Seorang perempuan dengan porsi tubuh yang di batas normal dan dia bisa berakting dengan sangat baik, gue ngacungin 4 jempol. Jempol gue ada 4 bukti. Kalau 10 berarti 10 jempol. Jadi maksudnya bukan karena kita berkutat terus dalam mental health yang kita alami, tapi justru dari situ dia bisa memberikan bukti bahwa oke, apapun yang terjadi di masa lalu, ini yang bisa membuat Caca lebih sukses buat kedepannya. Apa yang tadi? Anda ngajak berantem? Tadi. Apa yang Kayak nantangin gitu nadanya ya. Jadi apa yang bisa di-sharing gitu untuk mengatasi bipolar ini? Jujur selesaikan nomor satu banget nih, selesaikan dulu masa denialmu. Kepada siapapun di luar sana mungkin yang lagi nonton ini. Gue bukan bipolar gitu ya. Iya, misalnya itu ya akui kayak gitu ya. karena kan ketika dikasih tahu misalnya sama psikiater, oh lo punya penyakit mental, itu kan sesuatu yang wow kayak bom gitu kan. Apalagi aku dulu mikir kayak, ya Allah gue udah syuting, gue udah sekolah, gue udah ngerasa kayak superwoman bisa semuanya gitu. Tiba-tiba dikasih tahu punya penyakit yang mental gitu kan, kayak shock banget gitu. Jadi aku denial dulu 4 tahun. Tapi setelah aku 4 tahun itu denial, aku perlahan-lahan belajar bipolar tuh apa sih gitu. Terus kayak tentang Jadi diriku mempelajari sendiri. lagi apa yang Caca alami itu ya. Dan mempelajari diriku sendiri masa kecilku, terus kayak pola asuh yang aku pernah alamin waktu aku kecil. Ini trauma datangnya dari mana? Oh, trauma ternyata bisa mengakibatkan pola-pola tertentu dalam hubunganku di masa depan di hidupku. Itu jadinya aku kayak selesai dengan denial, menerima. Nah, setelah aku menerima, baru aku bisa merawat diriku sendiri. Jadi tahu tuh bisa ngedetect kayak tadi itu. Tadi yang tadi Caca cerita. Kayak kalau misalnya bisa lebih terbuka. Kalau orang denial nggak akan tuh dia bilang, gue udah ngerasa unstable nih. Dia pasti nggak akan ngomong sama orang-orang terdekatnya. Pasti dia akan tetap pura-pura biasa aja, padahal dia udah parah gitu. Dia udah butuh bantuan, tapi dia nggak akan ngomong. Jadi kayak ngaku kalau I need help. Itu juga. Dan ini bagus sih menurut gue. Bagus dari sisi apa? Ada pengakuan, ada penyelesaian dan butuh itu keberanian loh untuk Betul. ngaku kita tuh butuh bantuan. Karena kadang kita ngerasa lemah. Dikit lagi, Cak. Shena. Oke. Tahu nggak situasi Caca? Tahu banget. Kamu ngasih taunya dalam Udah seperti dari apa? dulu, udah Oh, dari oke. dulu. Dan Umur berapa dia sekarang si gadis? 11. 11 ya? Oh, Oke. iya. Segue bukti. Hey. Oh 11 tahun? 11.000 tahun lah. Anak perempuan cantik, plek tiplek itu sih Caca banget. Aduh ya ampun. Umur 11 tahun lagi ABG hormon teenagernya kan juga lagi naik banget kan, naik turun. Caca, apa yang dilakukan sama si Amanena dalam perkembangannya? Dia tuh anak yang sangat cerdas, caring sama orang, terus suka punya ide-ide brilian yang kayak aku
kadang-kadang sampai kaget, kok lu keluar bisa keluar dari dia omongan kayak gini dari mulutnya gitu, terus dia sweet banget juga. Kalau aku lagi quality time sama dia, orang kan mikirnya kita ngapain gitu ya, padahal kita cuman sederhana aja, paling di rumah kita nonton, kita hobi banget nonton Friends, series lucu itu, terus kita berdua itu hobi banget dengerin Taylor Swift, sampai kayak ini siapa sih yang lebih ngefans gitu, kok sekarang jadi aku yang lebih ngefans ya daripada ibu, tadinya kan aku yang menularkan ke dia, dia jadi lebih ekstrim gitu. Lucu. Jadi kayak ya apapun lah kita lakukan, atau nggak ketemu temenku yang anaknya juga temennya sahabatnya Sienna gitu ya misalnya. Ada treat spesial yang Caca lakuin ke Nena dalam keadaan maksudnya orang tahu Caca. Oh justru gini, jadi aku tuh punya pemikiran karena aku belajar dari hipnoterapi itu kan, dan belajar banyak soal psikologi, soal diriku. Aku merasa bahwa salah satu penyebab orang bisa punya isu mental, mau itu udah jadi diagnosa ataupun cuman stres ya, itu karena kita tuh hidup di dalam masyarakat yang kebiasaan mendem. Kebiasaan pengen nunjukin kalau I'm okay, dan itulah yang diterima gitu. Kalau gue lagi nggak oke, gue nggak akan diterima sama lingkungan terdekat. Nah aku nggak pengen Sienna grow up dalam lingkungan parenting yang seperti itu. Jadi dari dia kecil, kalau misalnya dia nangis atau dia lagi overwhelmed, lagi pengen marah-marah, lagi apa, aku tuh selalu menemani dia, kayak aku hold space buat dia sampai aku bilang, oh Sienna lagi mau nangis, ya udah nggak apa-apa, nangis aja, ibu di sini, ibu tungguin ya. Terus misalnya dia masih makin nangis, misalnya ini dari bayi loh, dia makin nangis, aku bilang kayak oh nggak nyaman, iya ibu paham, lu saja be there for her gitu, dan dia ngerasa kayak oh gue tuh nggak disuruh diem, nggak di diam gitu ya. Atau kayak tuh cicak. Anak kecil itu belajar loh sejak dia bayi. Oh jadi kalau gue lagi overwhelmed, punya emosi yang negatif, orang tuh akan shut off gue loh. Orang yang paling gue sayang aja tuh akan nyuruh gue matiin semua perasaan gue itu. Ternyata gitu ya dunia. Ya udah deh gue belajar untuk mendem supaya tetap bisa fit in. Padahal justru keluarin aja. Itu nggak sehat, dan itu yang salah satu faktor penyebab aku bisa punya tantangan mental seperti itu dulu gitu loh. Jadi ya jangan diam, jangan nangis ya gitu. Itu juga bisa bikin anak asma loh, yang karena dia kayak banyak dikoreksi, banyak siapa ada yang asma? Enggak tahu, ini batuk-batuk soalnya. Oh iya. Itu mungkin aku disuruh diam. Tapi itulah salah satunya ya. Jadi menyenangkan karena ternyata ya Nena, boleh aja Nena lihat putri semata wayangnya Caca, ngelihat ayah sama ibu hidupnya tidak bersama, tapi paling tidak cintanya tuh sama-sama tetap ada, ya kan, bahkan dapat bonus ibunya juga. Iya. Ya kan? Untuk ke depan Cak berniat untuk punya suami? Belum tahu. Kalau sekarang saya lagi menikmati dan Si sendiri. temen yoga itu Iya. enggak ya? Mana ya? Yang ada di Instagrammu itu loh. Kata bukti itu beda lah ya. Kayaknya Caca tuh nggak boleh jalan sedikit sama siapa manusia yang gitu. Karena kalau aku mau foto sama manusia berjenis kelamin laki-laki, itu langsung dikiranya mau nikah. Dan ya soalnya lo tampilin di Instagram itu kan kayaknya maksudnya so special gitu loh Tendi. Oh ya kan, gitu, sampai biasa segitunya aja. amat. Iya, Coba kita lihat fotonya yang kayak gimana. Astaga ya Allah. Coba lihat kayak gimana Oh, belum. sih? Oh nanti nih dia editing. Ini dia. Gitu kok so special banget gitu capek. Oh enggak, soalnya gini, memang sesi yang kita berdua waktu itu experience sangat spesial jujur. Jadi tuh gini, kita lagi yoga. Spesial. Spesialnya bukan kayak gitu. Jadi Itu batuk lagi. astaga. Gue masukin pot ya lo. Jadi kita tuh kelas yoga. Cuman ini kelas yoganya tuh unik banget. Jadi bayangin lagi di Di tengah-tengah. keram enggak yang panas? Enggak, Oh, bukan yang enggak, panas, oke. karena emang udah panas juga udaranya ya di sana ya. Jadi udah keringetan. Terus udah gitu di tengah-tengah, pas udah terakhir nih, pas yoganya udah closing, kita udah apa namanya tuh savasana yang tiduran Iya, itu kan. iya. Terus tiba-tiba kita disuruh berpartneran dengan orang yang duduk di sebelah kita. Oh, kebetulan Terus udah gitu si ada Mister. kayak exercise dari instrukturnya gitu kan. Sebelahku ya orang ini aku nggak kenal ini. Terus kita dikasih PR untuk ada yang sharingnya, ada beberapa pertanyaan harus kita go through lah. Ya udah dari situlah aku kenal sama dia. Terus aku ngerasa aku banyak banget belajar dari orang ini tentang myself, tentang healing, tentang kayak apa ya, being in my body, terus kayak jadi lebih jejak sama bumi gitu, lebih nginjek bumi karena kan Di aku momen orang itu atau di sudah momen itu beberapa- dan sampai sekarang aku masih bisa Oh, merasa iya. itu karena kan kita bayangin gak sih kita kerja yang sibuk banget di dunia entertainment kan kita banyak di kepala Iya, kita. iya. Terus ngapain? Aku pengen ke intinya aja. Ya udah intinya aku tuh kayak ngerasa wow I get this new friend, dan jujur aja aku juga belum mau punya pacar, belum mau punya suami. Jadi
I'm not looking for anyone. Jadi Jadi aku nge-post cuman- foto itu cuma sekedar, wow, you're an amazing iya, person, iya, that's iya, it. iya. Gitu. Terus dia juga sekarang udah di Amerika, aku di Jakarta, udah nggak ketemu Udah lagi selesai, juga. iya, iya. Udah WhatsApp-WhatsAppan enggak? Enggak. Tapi kenapa seorang Caca tiap bener tadi Caca bilang tiap ada postingan yang seputar dia lagi sama cowok jadinya heboh gitu. Gue tiap posting mau bukti gak ada yang mau nanya-nanya sama gue ya kan ya? Karena kan Sahabat. udah Iya, bener. puluhan tahun. Iya, gitu. Iya. Lihat deh. Siapa namanya? Astaga. Siapa Ca namanya si Mister Ca? Nama Instagramnya Edgar Everyone. Tuh kalau emang ditutup-tutupin dia nggak akan kasih tahu. Iya, orang Itu kan udah ada Edgarnya. Iya. Edgar betul. Everyone nama Instagram. Jadi lu ketemu aku cuman nge-tag pada saat ketemu saat yoga aja. pas ketemu yoga, terus kayak Yoga. abis selesai yoga exercise yang aku bilang tadi, Iya. kita ngobrol-ngobrol, terus kita ngopi bareng. Oh, udah ngopi juga masih di tempat yoga itu, bukan yang kayak terus kita pergi ke tempat lain. Caca foto, Enggak, posting, foto, udah aku that's it gitu post. doang. Oh. Dan di situ kan aku bilang, terus udah gitu tau nggak, dia itu kayak dia kan healthy life banget ya. Nah. Jadi dia tuh bilang, lo janji sama gue ya nanti malam, kan karena aku baru ke Bali nih, pas kemarin ke Bali tuh pertama kalinya aku olahraga pas yoga sama dia. Sisanya cuma jalan-jalan, sementara dia tuh tipe yang gue mau traveling kemanapun, gue tiap hari olahraga. Dia tuh tau nggak, bayangin jam 9 malam, dia bilang, Cak, lo harus squat sekarang. Squat, tau gak sih yang squat yang gitu-gitu? Terus udah gitu suruh Jam 9 jumping malam. dia yang make sure, dia sampai nelfon make sure udah jumping jack belum, jumping jack yang tau kan yang Yang gitu, gitu-gitu. gitu. Oh, Terus ya ampun. crunches, sit up. Astaga, astaga. Jadi dia kayak bener-bener kayak Dia, memotivate. dia pernah makan nasi padang, rendang, Aku rasa enggak ya, aku rasa enggak. Harusnya kamu kenalin, Ca. Harusnya aku Seblak, kenalin. Cia. Gorengan-gorengan itu. batagor, Nggak tahu pernah. jeletot gitu. Yang sehat-sehat gitulah kayaknya ya. Oh, Tapi iya, ya, iya. ya itu influence yang baik buat aku gitu. Cuman pokoknya intinya kita ketemu cuma waktu itu doang, dan sekarang dia juga udah balik lagi, kayak dia di Amerika. Oke. Di kayak daerah pegunungan deket-deket LA gitu. Oh, gitu. Jadi pokoknya intinya Tinggalnya. nggak ada Aku apa-apa balik sama ke si Mister Jakarta. ya. Jadi nggak ada apa-apa. Tapi menurut lo dia cakep nggak tuh? Menurut aku, oh dia bilang fotonya. Iya. Menurut aku cakep nggak ya? Seleranya Caca nggak? Ah. Tipenya Caca nggak? Enggak. Emang tipe Caca tuh kayak Ah, gimana, gimana sih? sih? Oh, tipe aku. Jujur ya, aku Iya, iya, tipe iya. yang melihat oke lah, fisik oke lah ya, tapi pertama-tama aku pengen tahu dulu kepribadiannya gimana. Iya. Karena fisik gimana pun juga kalau kepribadiannya udah charming, orangnya smart, diajak Akan ngomong bisa menarik, ya. bikin aku happy, akan bisa jadi ganteng banget gitu. Oh, gitu. Walaupun buatku. tuh Walaupun bagi orang lain, masa sih Ca dia Iya, iya. ganteng Kan gitu. orang beda-beda ya. Heeh. Taste-nya, feel-nya pasti tuh. beda-beda. Nah, Vicky tuh nggak terlihat. Beda, Vicky tuh baik. Iya, Vicky emang baik, nggak Vicky tuh mungkin baik. nama Kita Caca. temenan Vicky tuh soalnya. baik, temenan asik. Iya bener-bener. Itu Iya. asik kalau diajak ngobrol Asik, gitu asik ya. dan agak-agak gelo yang lucu, kocak, Ya, aneh betul. gitu kan, dia ajaib. Kata-kata yang tepat untuk menjelaskan Vicky adalah ajaib. Iya, iya. Iya. Paham, Betul paham, banget. paham. Jadi apa yang ngebuat kamu 10 tahun ini belum nikah? Belum nikah ya, udah emang udah 10 tahun. Iya loh. Seperti kita Oh my dari God, tim bener lagi. Nena riset aja kita. kan udah 11 tahun, Ca. Astaga, Nena aja oh udah my 11 God, Nena tahun. udah mau Iya, bener 12 bentar lagi. Jadi aku merasa, aku gimana ya ngomongnya, aku tuh lagi menikmati kesinggelan ini gitu. Jadi aku pengen banget kalau nanti aku bisa menemukan pasangan, dia tuh nggak jadi kayak orang yang lo tuh setengahnya jiwa gue, kan kadang-kadang kita punya pemikiran, aku dulu ya, Iya, iya, aku iya. dulu tuh punya pemikiran kalau aku punya pasangan dia adalah setengah dari jiwaku. Nggak, aku maunya sekarang nggak gitu, aku tuh maunya sekarang aku penuh, aku satu. Kalau ada pasangan dia jadi ekstra, dia jadi luxury, Oke. bukan kebutuhan yang kalau dia nggak ada gue mati gitu loh. Aku pengennya tuh yang Nggak bergantung. orang yang sudah mumpuni, orang yang sudah heal dengan luka-luka batinnya dan bisa saling empower satu sama lain gitu. Aku aja Kadang-kadang kita tuh gini loh sama pasangan tuh, padahal kita punya luka batinnya tuh ke orang tua kita, tapi kita nyemprotnya ke pasangan kita. Iya. Malah marahnya Tumpahnya. kena getahnya dia, padahal Iya, kayak iya, sebenarnya kita punya perasaan yang ini kayaknya perlakuan pernah gue terima dari orang lain tapi bukan dia, tapi gue marahnya ke dia aja deh, karena kebetulan orang yang dulu itu gue nggak sempet marah. Oh, Ya jadi nggak itu sih, ya? masuk Iya, akal iya, kan. iya, iya. Jadi kalau bicara kehidupan percintaan ya kalau emang udah waktunya nanti ya pas dapat Ya, kalau udah kalau udah dapet sesuai. waktunya Iya, ya. bener, gitu. Aku aja 3 bulan balik lagi, Ca. Ah, Ngeribetin, repot. tapi 3 bulan Pusing. mah nggak lama ya. Enggak, Nggak sih. makanya Tapi rasanya lama kah? ramah banget. Oh, Waduh. wow. Menjodoh berarti. Gimana Aku dong? sendiri. Ca, terus daily life Caca tuh ngapain aja sih sekarang? Tiap Daily harinya? life sekarang aku banyak ngisi acara jadi pembicara. Terus aku sering ya ngonten, terus datang-datang ke talk show, ngisi podcast,
banyak sharing soal mental health. Sama mama hubungan baik, Cak? Baik banget. Baik banget. Nanti malam makan bareng sama mama sama oke. Sienna. Jadi aku jemput Sienna abis Jadi- ini terus ke mama. Kalau dilihat malah kan dulu kan kita sempat dengar kalau kadang mama suka berantem dan lain Iya, sebagainya. konflik. Sekarang malah jauh lebih baik ya, Cak ya. Jadi Iya. ada sisi pendewasaan sih kayaknya dari usia bertambah dan lain Iya. sebagainya. Aku tuh Ya kan? pernah bikin jadi kadang-kadang kita kan suka dengar audio meditasi yang ada guided suara orang gitu kan. Oh. Ternyata katanya kalau misalnya kita dengerin itu suara kita sendiri, kita playback, kita rekam, kita pakai musik, pakai suara kita sendiri, itu tingkat level kemampuan dia untuk healing kita tuh 50 kali lipat. Dan Kalau itu- suara kita sendiri. dan itu Suara kita Caca lakukan. sendiri. Aku bikin dan salah satu kalimatnya adalah aku menerima mamahku apa adanya dan aku hanya melihat sisi baik dari mamah dan dengan begitu hubungan kita akan menjadi mekar seperti bunga yang indah. Itu aku menerima dengerin bekti tiap yang hari. batuk, aku menerima bekti yang nyebelin, aku menerima Aku menerima Teddy yang selalu komplain ini, komplain itu, Oh, komplain iya, ini, komplain itu. Aku menerima Teddy. memang. Aku sayang sama Teddy. harus. Terus aku pakein musik-musik background yang enak gitu didengerin. Jadi aku sering dengerin itu sih. Dan itu membantu banget. Jadi kalau aku bisa bilang kenal Caca dulu dengan sekarang itu totally beda banget. Oh ya. Caca yang sekarang tuh lebih dewasa, udah jelas ya, terus udah lebih nggak meletup-letup gitu, emosinya nggak yang jedang. Kalau dulu kan kalau ngomong pindah-pindah, ini, repot apa gitu. Tapi Ternyata sekarang tuh tenang. lebih stabil, lebih keren sih dalam melakukan segala sesuatu. Dan mudah-mudahan apa yang dilakukan sama Caca di kehidupan yang dijalani sekarang benar-benar udah lebih wise lagi. Amin. Lebih bisa kontrol diri. Dulu sering berantem sama nyokap, sekarang udah tahu gimana caranya ngadepin supaya nggak berantem lagi sama nyokap. nggak Mudah-mudahan bisa kita kecocokan. doain juga dapat pasangan yang memang bisa Cocok ya. cocok lagi. Amin. Tapi Caca ada keinginan kan Makin pengen mau punya ya. pasangan. Masih pokoknya suatu hari. kalau untuk punya anak lagi aja aku masih mau kok gitu. Cuman emang Jadi belum ketemu pernah aja. berpikir Aku udah nikah. Ih, lu juga Apa coba? malu sekali mau orang yang batukan. Apa-apa batuk. Baiklah, senang sekali boleh tepuk tangan buat Caca. Senang sekali, nomor satu yang kita senengin adalah Caca bersedia untuk bisa datang ke sini. Iya, betul. Makasih loh, Betul, Ca. Sama-sama. datang ke sini, sharing tentang semuanya. Kita nanya apa tadi sama Caca nggak ada yang jangan nanya ini ya. Dari awal ya kita Semua nggak ada dilibas. janjian. Semua Semuanya dijawab. Caca jawab, semuanya Caca apa ya? Welcome. Dengan senang hati dijawab dengan kejujurannya Caca gitu ya. Mau soal pasangan, soal pekerjaan, soal mental health-nya Caca gitu. Dan ini membawa sebuah hal yang sangat baik bahwa kedepannya mudah-mudahan Caca akan jauh lebih baik lagi. Nah, Cak, sedikit pokoknya sekarang Caca mau ngelakuin apa di project yang baru ini? Oke. Dalam pekerjaan? Sekarang pokoknya aku lagi mau ngerjain satu series dan itu akan mulai sekitar sebulan, nggak nyampe sebulan lagi lah Oh, ya. ya. Bulan apa tuh Series. berarti Teddy? Coba. Apa? Mungkin Bulan bulan apa itu? bulan berikutnya dong. Mei, Juni. Ya antara sekitar Mei itu. Juni lah ya Iya, series iya. itu. Terus aku juga ada single yang masih tertahan belum keluar tapi ini insya Allah akan launching keluar sini tahun lagi ini. Iya dong, terus Ya, sama ada satu promosi film lagi. layar lebar juga mau keluar tahun ini. Banjir Banyak job loh ya. loh, Jadi ternyata kalau ya. dibilang Amin. Caca bipolar apa ya udah diakui memang iya, terus kenapa istilahnya gitu kan? Bisa bilang gitu. She knows how to handle it, istilahnya kayak gitu. Bukan berarti kemudian tertahan semua pekerjaan. Bukan berarti rezeki dunia dan segala berakhir. macam, dunia Iya, berakhir ya. iya, Ternyata malah maksudnya dengan kamu seperti ini malah Aku gandeng aja bipolar itu dan aku tetap jalan Iya, dengan iya. hidupku. Ya. Caca akan selalu cerita ini setiap nanti ketemu dengan pacar baru atau apa gitu. Cerita Kan? tentang apa nih? Tentang kebipolaran yang Selalu pasti aku pasti akan gitu. cerita Oh, gitu oke. karena aku ngerasa kayak Buat apa ya itu bagian dari hidupku yang nggak perlu aku sembunyikan dan aku udah bisa handle juga jadi kayak ya udah this is me. Boleh tepuk tangan buat Caca. Senang sekali, nomor satu yang kita senengin adalah Caca bersedia untuk bisa datang ke sini. Iya, betul. Makasih loh, Ca. Betul, Sama-sama. datang ke sini sharing tentang semuanya. Kita nanya apa tadi sama Caca nggak ada yang jangan nanya ini ya. Dari awal ya kita Semua nggak ada dilibas. janjian. Semua Semuanya dijawab. Caca jawab, semuanya Caca apa ya? Welcome. Dengan senang hati dijawab dengan kejujurannya Caca gitu ya. Mau soal pasangan, soal pekerjaan, soal mental health-nya Caca gitu. Dan ini membawa sebuah hal yang sangat baik bahwa kedepannya mudah-mudahan Caca akan jauh lebih baik lagi. Tapi Amin. ada yang enggak dilakukan. Enggak dimakan nih. Ini kita siapin loh. Wafer itu? Iya. Oh, cracker-cracker itu? Ya, itu bisa dimakan karena nggak terlalu penting dalam acara ini. Yang penting Jangan lupa ya, saksikan. sampai ketemu lagi di Cherry Wish Your Way. Thank you, Cak. Indahnya enggak ya? Saat Thank you, ini Ca. Thank you. enggak ada lagunya ya. Makasih. Thank you so much ya.